Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah wassalaman amma ba'da. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, tahun 1970 Ismail menjadi pemuda Muhammadiyah. Selama seminggu dia dilatih secara intensif di Darul Arqam, wadah pengkaderan Muhammadiyah. Dia mempelajari paham agama di dalam Muhammadiyah, kepribadian Muhammadiyah, dan khitah perjuangan Muhammadiyah. Dia pulang dengan membawa himpunan keputusan Majelis Tarjih Muhammadiyah yang berisi fatwa-fatwa resmi yang harus diamalkan anggota Muhammadiyah. Segera setelah kembali ke kampungnya, dia aktif memperjuangkan paham Muhammadiyah. Dia merasa sangat berbahagia ketika Masjid Jami di kampungnya menurunkan beduk dan menghilangkan azan awal pada hari Jumat. Sebagai kader Muhammadiyah, dia berhasil mengembalikan umat kepada Al-Quran dan hadis. 15 tahun kemudian, Ismail masih menjadi pemuda Muhammadiyah, namun kini dia bekerja sama dengan tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama atau NU, dan bahkan bergabung dengan salah satu tarekat yang dulu dibid'ahkannya. Dia mengelola LSM yang membantu kelompok ekonomi lemah. Dia memimpin majelis taklim yang mendawamkan sholawat badriyah, sholawat badar yang dahulu dianggap musyrik. Jamaahnya tidak lagi mempersoalkan kemuhammadiyahannya. Rupanya banyak orang yang seperti Ismail, berasal dari NU, Persis, Al-Irsyad, Al-Wasliyah, dan lain sebagainya. Saat sebagian anggota Muhammadiyah mulai mengamalkan kunut, sebagian anggota NU meninggalkannya. Dahulu NU menyebut dirinya Ahlu Sunnah wal Jamaah, sedangkan Muhammadiyah dan kawan-kawan sebagai kaum Wahabi. Sekarang Muhammadiyah dan kawan-kawan juga menyatakan dirinya sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sementara NU menjadi lebih liberal daripada Wahabi. Kini khususnya pada kalangan anak-anak muda, ikhtilaf mazhab tidak lagi menjadi fokus perhatian. Buat mereka, tantangan yang dihadapi umat Islam jauh lebih besar daripada perbedaan dalam cara-cara beribadah. Anak-anak muda tidak lagi berdebat tentang mana yang sunnah dan mana yang bid'ah. Mereka berdiskusi tentang Islam, sains, Islamisasi, sains, ekonomi, politik, kebudayaan, dan masyarakat. Yang jadi persoalan bukan bagaimana cara berhaji yang sah, tetapi bagaimana menghadapi pejabat yang tidak mau naik haji. Bukan lagi mempersoalkan berapa rakaat sholat tarawih yang disunahkan, tetapi berapa orang karyawan yang tidak mau melakukan sholat tarawih. Bukan lagi mendebatkan soal perbedaan fakir dan miskin, tetapi bagaimana meningkatkan kualitas hidup keduanya. Apakah yang menyebabkan Islam kini lebih terbuka, lebih sosial, dan lebih non-sektarian, yakni tidak fanatik mazhab? Pertama, tingkat pendidikan rata-rata kaum muslim yang lebih tinggi daripada sebelumnya, ditambah arus informasi internasional yang lebih besar, menumbangkan sekat-sekat mazhab. Lihatlah buku-buku Al-Maududi dan Fazlur Rahman yang berkembang dari tradisi mazhab Hanafi, Ali Syariati dan Mutahari yang bermazhab Ja'fari, dibaca secara luas oleh kaum muslim Indonesia yang secara tradisional mengikuti Syafi'i. Era informasi telah menimbulkan globalisasi Islam sebagai satu mazhab pemikiran. Yang kedua, ikhtilaf mazhab fikih yang biasanya berkenaan dengan hal-hal ritual dirasakan tidak lagi relevan dengan tuntutan zaman. Anda menghargai orang bukan karena sholatnya sama seperti sholat Anda, tetapi karena dia memberikan kontribusi lebih besar pada kepentingan Islam daripada kontribusi Anda. Manakah yang menguntungkan umat Islam? Orang yang usolli atau orang yang tidak usolli? Lebih dari itu,
Sekarang orang menyadari bahwa perbedaan mazhab fikih itu sering dibesar-besarkan untuk kepentingan politik. Parmusi dan NU sama-sama partai Islam. Untuk membedakannya, umat melihat masalah fikih. Parmusi yang didominasi Muhammadiyah dan kawan-kawan membid'ahkan tahlilan dan sholawat badar. NU tentu mensunahkannya. Kini setelah kedua partai itu lebur menjadi P3, isu-isu fikih menjadi tidak relevan. Bahkan isu-isu Islam pun tidak, karena toh P3 sudah menanggalkan asas Islamnya. Kesadaran bahwa konflik mazhab itu lahir dari kepentingan politik adalah sebuah kesadaran sejarah. Bukankah dua mazhab awal, Sunni dan Syiah, muncul karena perbedaan visi politik? Sunni ingin melegitimasikan kepentingan kepemimpinan yang sudah ada, sementara Syiah mempertahankan kepemimpinan keluarga Rasul. Dari perbedaan pandangan politik itu dijabarkan perbedaan fikih. Ketika Ali karramallahu wajhah dan pengikutnya mengeraskan bacaan basmalah pada sholat, Muawiyah dan para ulamanya memfatwakan basmalah yang sir tidak dibaca keras. Ketika orang-orang Syiah mengusap kakinya dalam berwudu, orang-orang Sunni membasuhnya. Ibnu Abbas pernah mengeluh, "Ya Allah, laknatlah mereka. Mereka telah meninggalkan sunnah Nabi hanya karena kebencian kepada Ali." Ratusan tahun kemudian, Ibnu Taimiyah berfatwa bahwa penting meninggalkan amal yang sunnah bila amal itu dipraktikkan oleh orang-orang Syiah. Studi kritis sejarah Nabi menunjukkan bahwa puasa Asyura ternyata merupakan hasil rekayasa politik untuk menandingi kaum Syiah yang menjadikan hari itu sebagai hari duka cita. Terakhir, orang-orang yang aktif menyebutkan isu Sunni Syiah di Indonesia sejak perang Irak-Iran tampak limbung setelah Irak menginvasi Kuwait pada 2 Agustus 1990. Dalam suatu pengajian di Paramadina, Jakarta, disimpulkan bahwa mazhab-mazhab fikih berkembang sejalan dengan perkembangan sistem politik. Kesadaran inilah tampaknya yang mengubah Ismail belakangan ini. Orang-orang seperti Ismail ingin mengikuti tradisi sahabat Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud kecewa betul ketika mendengar Khalifah Utsman sholat zuhur dan asar sebanyak masing-masing 4 rakaat di Mina. Utsman dianggap telah meninggalkan sunnah Rasulullah, tetapi ketika Ibnu Mas'ud sholat berjamaah di Mina di belakang Utsman, dia sholat seperti salatnya Utsman. Ketika orang-orang mempertanyakan hal itu, Ibnu Mas'ud berkata, "Bertengkar itu semuanya jelek." Demikianlah, semoga bisa dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.